Omnya Baim ya? Iya. Iya sih, gila mirip-mirip Baim. Enggak dengar saya. Tapi kalau yang sekarang ini lebih ke jalur silaturahmi sih. Jadi ke kandangnya siapa gitu, kayak ke Blitar, ke Tulungagung, ke Trenggalek, udah di situ ngobrol sama yang punya kandang. Nanti yang dimakan daging bukan kakinya. Orang sini ya itu tadi, dagingnya yang kena masalah. Sebenarnya masalahnya bukan di daging. Kalau ditanya, waduh enggak deh, nggak makan daging kambing, darah tinggi. Coba tanyain dia makan kepala apa makan daging. Apa kabar Mas Wildan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Kata barakallah. Langsung lihat aja ngobrolnya kayak gitu. Ketemu face-nya gini ngomongnya langsung ini. Agak beda. Agak beda. Ada harokatnya ngomongnya. Siap. Itu dari Batu ya, dari rumah. Saya dari Batu. Dari Batu. Dari kandang tadi, terus setelah Jumat berangkat ke sini. Ini aku dikasih tahu di bocor ini. Jujur biar Victorian tahu bahwa kita baru kenal barusan. Saya di-spill kalau usaha Mas Wildan, pengusaha muda, bisnisnya salah satunya kontes kambing. Nah, lebih di peternakan sih, cuma bidangnya salah satunya kontes kambing. Kontes kambing. Mungkin yang lain sudah tahu ya, maksud. Kalau kontes mungkin udah lama ya, mulai 2009 awal kontes kambing tuh. Enggak, maksudnya kontes itu lomba lari atau Enggak, lomba apa? jadi seninya, indah kambingnya yang dilihat. Jadi ada 11 parameter yang dinilai. Jadi kayak bentuk kepala, bentuk telinga, postur, bentuk Emang bulunya. Ada standarisirnya? Ada standarnya, yang paling bagus. Jadi ada nilainya, ada 11 parameter yang dinilai. Terus mereka harus berlenggak-lenggok kayak kalau tentang penilaiannya itu jadi nanti kayak diikat di tiang gitu sama lawan-lawan yang lain dari nasional sih kadang-kadang. Nah, itu nanti dilihat yang paling bagus yang mana. Jadi ada skornya sendiri-sendiri. Dan ada jurinya juga yang nilai keindahan. Jadi bulunya kayak gimana. Nasional. Terakhir yang paling besar di Batu tuh 2018 Piala Presiden. Sampai Piala Presiden? Hadiah 1 miliar tuh. Ya? Nah. Itu apa? Worth it dengan biaya perawatan selama bagaimana? Kalau dilihat dari nominal hadiah paling gede cuma baru itu aja. Kalau misalkan kontes-kontes biasanya hadiahnya nggak besar. Cuma kan yang bikin kita ikut kontes tuh pertama ngangkat nama kambing itu sendiri. Yang kedua hasil anakannya nanti itu harganya juga lumayan tinggi juga. Kan nanti dilihat ini anaknya siapa. Sampai Jadi kalau mau cerita nominal, anakan tuh pernah ada usia 2 hari tuh sampai 100 juta. Oh ya? Harganya. Harga anak kambing 100 juta. 100 itu juta. Itu umur sekitar 2 mingguan. Kambing itu paling lama umurnya? Kalau di kandang saya sampai ada 11 tahun. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Cuma dia untuk reproduksi terbaiknya dia sampai usia 7 tahun maksimal. Oh ya. Jadi untuk kualitas spermanya masih bagus untuk membuahi apa itu di usia 7 tahun, di atas 7 tahun. Sperma Jantan. Kalau kambing kontes tuh ya jantan betina ada kontesnya. Cuma yang pejantan ini lebih diunggulkan. Soalnya kan dia bisa regenerasinya tadi. Ini kayak burung ya. Model-model gitu ya. Maksudnya gini, kambing itu kan identik dengan pasti kita beli untuk menyembelih. Benar. Bukan untuk dirawat. Benar. Kalau burung kan dirawat, benar. Gitu kan. Nah, kemudian ini sekarang kambing dikonteskan untuk menaikkan nama kambing. Nama farmnya. Nama farmnya juga. Jadi farmnya? Farm nama peternakannya itu kan nanti kan dikenal juga. Jadi yang punya kambing ini peternakan ini. Nah itu buat ngangkat nama farmnya juga soalnya. Dan ujungnya kan juga untuk dipotong kan? Wah itu nanti terakhir tuh. Kalau udah kita bicara seni kan udah bicara hobi tuh. Nah, jadi kalau kontes nih kita mainnya udah hobi. Jadi nggak, kalau disebut bisnis masih naik turun. Soalnya kan apa ya, main senang ya. Kalau benar, kalau misalkan yang dibuat bisnisnya kita lebih ke daging sama ke susu. Untuk hobinya kita main di kontes. Dan itu kambingnya beda-beda ya? Jenisnya beda-beda. Kalau yang untuk kontes yang saya jalanin jenis kambing PE, peranakan Etawa. Apa itu? Peranakan Etawa? Yang kalau tak pernah tahu ada kambing yang pola warnanya kepalanya hitam, badannya putih. Kambing Etawa, kambing PE itu terkenal. Etawa itu nama daerah atau? Nama jenis kambingnya. Oh, nama jenis kambing. Itu banyak kan di mana? Kalau paling banyak di Kaligesing.
Kaligesing tuh Purworejo, Jawa Tengah. Cuma dia udah di mana-mana sekarang udah. Kambing apa domba ya? Kambing. Kambing. Beda kambing sama domba pasti namanya beda, tapi bener. Dari sisi bentuk apa yang beda? Banyak. Kalau domba tingginya tuh nggak bisa lebih dari 70 cm. Terus bulunya dia lebih apa ya? Lebih keriting. Yang warna putih itu domba. Kalau kambing dia bisa sampai 1,10 meter. Bisa sampai 1,11 meter. Kalau dari secara dagingnya itu lebih enak domba apa kambing? Kalau saya pribadi domba. Ya. Soalnya lebih berlemak ya, kalau kita bicara dagingnya ya lebih berlemak soalnya. Jadi lebih enak domba sih kalau masalah daging. Cuma untuk Jawa Timur jarang peminatnya domba. Jadi kalau orang sini kalau ditanya kenapa nggak mau domba, bau katanya. Dagingnya bau. Oh, lebih bau kalau sebenarnya nggak cuma cara pemotongannya aja yang bikin dia bau apa enggak. Oh gitu. Makanya ini pindah-pindah ini Bapak ya. Kalau domba itu di sini tuh rata-rata orang-orang tuh kalau nyembelih asal-asalan. Asal-asalan, yang penting kan sebut kalau Muslim bener, cuma kan kadang-kadang ada yang pisaunya kurang tajam. Iya. Terus waktu dan kambing pisau kurang tajam itu bagian dari sunnahnya dari sunnah pemotongan. Terus darahnya kambing pas dia nafas baru dipotong tuh kan nggak, kalau bisa tuh pas nafas keluar. Jadi pas kambing pas itu nggak boleh diambil sembelih, tapi pas itu baru diambil. Jadi darah sama nafasnya tuh bareng keluarnya. Yang bikin bau tuh sebenarnya cara-cara pemotongannya aja sih. Bukan malah cara masaknya. Nanti ada juga cara masaknya juga. Kalau masak itu jangan sampai kena air. Maksudnya nggak boleh kena air sebelum daging ini dimasak. Jadi kalau bisa tuh airnya mendidih, daging baru masuk. Kan ada orang yang biasanya kalau daging kambing tuh dicuci dulu. Iya kan, dicuci dulu. Nah itu yang bikin daging bau. Jadi kalau bisa itu kalau mau proses daging pakai air mendidih dulu. Cucinya gimana? Nggak perlu dicuci. Kalau pemotongannya benar. Nah yang bikin daging bau apa? Terus darah apa gitu gimana? Nanti. Nggak ada, kalau pemotongannya benar nggak ada darah. Oh iya. Makanya sekarang tuh lagi ada tuh namanya juleha. Apa itu? Juru sembelih halal. Nah, ada ini ya, ada pelatihannya berarti. Bikin pelatihan untuk proses pemotongannya. Soalnya kan kadang-kadang di sini pemotongannya masih asal-asalan kan. Nah, akhirnya ada satu organisasi juga namanya Juleha, Juru Sembelih Halal. Itu sering ngadain pelatihan untuk cara pemotongan yang sunnah. Cara pemotongan yang benar. Nah, soalnya kan kadang-kadang kalau korban kan ada orang niat ibadah, kambingnya diantar ke masjid, yang motong nggak ngerti caranya, yang nerima dagingnya kok keras, nggak bisa dimakan. Niat orang mau nyumbang malah jadi rasan-rasan akhirnya kan. Nah akhirnya ini tadi ada Juleha tadi. Beli kambing yang nggak kambingnya dibikin yang tua, yang apa kayak sebetulnya kan kayak gitu. Nah, tapi belan dari proses cara pemotongannya udah salah. Ini baru nih, kita baru tahu ya. Iya kan tuh. Nanti boleh deh nanti dibawain masakannya Dr. God ntar ke sini. Dokter? Iya, saya nama farmnya kan Dr. God Livestock. Di Batu. Oh, enggak, Dr. God itu. Kalau catering service-nya kita rumahan aja, masih rumahan dulu. Kita terima kayak ada orang pesen kambing guling. Oh ya? Nasi biryani, nasi mandi. Akikah juga. Nah, nanti kita coba tes. Itu di kesini. Instagram. Di Instagram. Medsos Instagram aja. Instagram aja. Dr. Namanya God Livestock. bisa dibuka namanya biar Victorian semua pada tahu ada Instagram. Jadi kalau mau, termasuk juga mau beli kambing. Semua. Ada, kita juga jual bibit kambing unggulan, kambing lokal sama kambing impor kita juga ada. Terus kita juga jual daging, terus kita jual susu murni, susu kambing. Sekarang lagi proses mau bikin susu bubuk. Jadi kita bubukin sendiri. Tinggi ya? Kalau setahu saya paling simpelnya sih dia 1:1 sama ASI. Kualitas susunya kambing itu 1:1 sama ASI. Kadar lemaknya juga lebih rendah susu kambing. Oh ya? Terus dia juga buat asma bagus, buat kesehatan sih malah kalau susu kambing lebih larinya. Wah, ini bagus nih. Susu kambing dijual juga sama? Dijual juga. Ada kalau kemasannya mulai dari 250 ml sampai 1 liter. Masih mentah? Kita jualnya raw, yang mentah. Raw. Itu berarti yang pembeli kami harus ngapain biasanya prosesnya? Harus masak? Kalau saya sih nggak saranin masak, cukup kan kalau susu kambing itu kan gampang pecah kalau ditaruh di chiller. Dia kan nyimpennya harus di freezer. Berarti beli jadi kan beku. Biasanya dicairin aja langsung konsumsi sih.
Taruh dulu di freezer, nanti kalau mau diminum, dicairin dulu, taruh aja suhu ruangan gitu sekitar 10 menit 15 menit. Oh, dia cair sendiri. Nanti cair sendiri baru konsumsi. Oh, jadi nggak perlu kayak susu sapi yang dijual-jual yang dimasain nggak perlu juga. Nggak perlu juga kayak gitu sih. Tapi kalau mau yang anget bisa juga kalau mau digituin. Tapi kalau saya nyaranin sih mending kayak gitu aja dicairin pakai suhu ruang, konsumsi langsung. Mohon maaf, kan itu pada saat pengambilan kan ada standarnya, ada standarnya. Udah ada standar pemerahannya juga udah ada. Insyaallah aman. Bisa lihat dari Instagramnya. Oh iya. Nanti di ini ya, di apa istilahnya di YouTube-nya kita kasih boleh. Dr. God Livestock. Dr. God Livestock. God Livestock. Talk Livestock. Barang hidup. Waduh, masih muda, sudah bisnisnya. Saya dengar udah selain kambing, saya dengar ada peternakan juga. Ini rencana kita lagi mau bikin farm baru juga kan, nanti di situ kita mau ada kafenya juga. Tapi tetap kambing. Tetap kambing, olahan kambing semua. Oh, jadi kafe tapi yang berhubungan semua relate dengan kambing. Benar. Mulai dari minumannya kita pakai susu kambing atau makanannya kita pakai daging itu kambing. Dong. Betul tuh. Bagus. Tambah lagi tempatnya yang juga mantap view-nya. Kita tempatnya sih di kebun. Jadi dikelilingin kebun jeruk nanti ini tempatnya. Kita di tengah-tengahnya kebun jeruk ini farmnya. Itu bagus juga kayak kalau di Bandung itu ya. Kalau dulu Bandung kan ada tuh susu sapi. Jadi sekaligus biasanya tuh bagus juga untuk anak kecil dengan benar dibuat edukasi biasanya. Dibuat edukasi gitu. Rencananya memang gitu konsepnya. Rencananya sih mau ngenalin sekarang gini Mas, apa ya? Kalau di sini kan masih orang tuh kalau dengar kata-kata kambing tuh kalau dagingnya katanya bau, susunya katanya bau. Kita mau nunjukin ini loh, kalau nyiapin susunya yang bener tuh rasanya kayak gini. Kalau masak daging kambing yang bener tuh dagingnya rasanya kayak gini. Kita mau nunjukin itu dulu sih awalnya. Terus nunjukinnya itu kalau daging kambing tuh nggak seburuk yang dibayangin orang sekarang kan. Kebanyak kalau kita mau ngajak temen makan daging kambing, wah nggak ada yang bau gini. Betul. Nah, nggak nunjukin pas di area situ. Bener. Jadi kita tunjukin mulai cara pemotongannya sampai masaknya pun kita tunjukin. Itu bagus dong kalau anak kecil TK kerja sama sekolah-sekolah itu mereka datang. Mungkin nanti ada ke situ juga sih untuk anak TK. Apa namanya di Bandung? Kalau kita sih pengen ngejar anak mudanya juga sih. Iya, yang alergi makan bukan alergi, maksudnya tadi nggak mau makan kambing gara-gara bau. Benar. Terus ada kalau susu kambing itu juga susu pengganti buat orang-orang yang alergi sama susu. Biasanya kan alergi sama susu kan mereka susu apa? Susu kedelai. Susu kambing tuh buat susu pengganti. Jadi orang yang alergi sama susu bisa ke susu kambing bisa. Tidak harus ke soya. Nggak harus. Kalau saya susu sih udah lumayan lama juga, mulai 2013. Berarti produksinya udah besar dong. Lumayan, alhamdulillah. Iya, kita ada kemitraan juga lumayan terus. Iya, belum puas. Jawabannya lumayan. Farm nanti peternakan baru ada kafe ada kafenya juga. Boleh tahu spill tempatnya di Bumi Aji, di Banaran. Bumi Aji itu arah ke Selekta. Oh iya, arah ke Selekta. Arah ke Selekta nanti di daerah Banaran Bumi Aji situ. Tempatnya insya Allah di situ. Ini udah proses pembangunan sekarang. Kemungkinan jadi kapan? Kita spill biar nanti para anak kurang lebih 2-3 bulanan lah insya Allah. Agak dikebut ini soalnya ngerjain. Semoga kita diundang juga. Oh pasti nanti insya Allah diundang semuanya. Mas Wildan, seumur muda ini udah berbisnis ini awalnya bagaimana ceritanya? Awalnya saya dulu kerja di Jakarta Mas. Ada salah satu PT pengiriman tenaga kerja kan waktu itu. PJTKI. Kebiasaan para jemaah. Kalau nggak jual parfum di situ. Ya udah di situ terus sempet kan yang rame yang visa untuk umroh haji nggak bisa berangkat. Oh iya. Tahun berapa ya? 2009 2010. Iya. Terus dari situ udah mulai sepi kan. Terus pulang ke Batu coba jual kambing kurban pinggir jalan awalnya. Jadi saya beli kambing di pasar. Tiba-tiba aja ada tempat kosong di pinggir jalan. Kepingin aja tuh. Punya orang tua kan dekat lebaran jual kambing deh coba. Awalnya kayak gitu. Iya. Beli kambing di pasar, saya jual di pinggir jalan tadi.
Udah. Kulanya di pasar. Di pasar. Pasarnya juga dekat tempat jualan. Enggak, ya kan bisa selisih juga. Saya kan nggak belum ngerti banget masalah kambing waktu itu. Jadi kita beli, jual di pinggir jalan. Udah kok lumayan hasilnya. Udah kita nggak balik ke Jakarta lagi belajar masalah kambing. Tapi dari Idul Adha itu langsung udah mulai ternak. Oh, kan Idul Adha kan nunggu setahun lagi. Terus Idul Adha langsung ternak dulu kan, rencana itu mau penggemukan aja dulu. Jadi pengen ngumpulin kambing, terus nanti dijual Idul Adha tahun depan rencananya. Tiba-tiba ide ternak kambing, mohon maaf, monggo. Siap, saya nunggu ditawarin juga. Mohon maaf. Padahal. Jadi asal keluar aja waktu jualin kambing korban itu. Pengen ternaknya itu. Terus akhirnya pas sudah mulai jalan. Gak kepikiran kambing, gak kepikiran sapi, gak kepikiran ayam maybe. Soalnya keluarga banyak jalannya dulu di kambing. Oh, oke. Oh, keluarga sudah ada sebelum bisnis kambing? Ada yang bisnis kambing ada. Udah dari situ mulai coba jualan kambing korban, udah selesai korban dapat untungnya kok lumayan. Bikin kandang. Nah, rencananya mau jalan di fattening untuk penggemukan untuk korban tahun depan rencananya. Nggak sabar. Nah, coba deh jualan akiko, coba nawarin kambing guling, coba nawarin ini kok jalan. Sudah ada tim yang bagian? Kalau tim kebetulan ada keluarga yang punya resto masakan kambing. Apa nih, Kairo ya? Dulu namanya Warung Bang Mar'i. Di dekatnya Masjid An-Nur Batu. Yang depan alun-alun itu kan? Bukan. Itu kan samping kanannya. Kalau yang sebelah itu Warung Mesir itu masih keluarga Warung juga. Mesir. Itu masih keluarga juga. Nah, cuma kebetulan yang bagian juru masaknya dulu ada di Warung Bang Mar'i situ. Itu bapaknya Robi tuh. Makan di Kairo. Sedikit maaf Pak. Oh ya. Makan kambing, Pak. Di Kairo. Pertama kali datang Surabaya. Di Kairo Malang. Makanya ini gulai kacang hijau. Udah gulai kacang hijau. Posisi lagi punya ada darah tingginya lagi mat. Kedorong. Itu saya saksi sendiri, Pak. Keringat udah habis makan keringat, mungkin panas atau apa saya nggak tahu, udah keringat. Wah, emang saya nggak enak. Pak, kita pulang aja Pak. Jadi, Pak, kita bingung sendiri tanggung jawab gimana. Itu gimana? Apa sih khasnya orang? Wah, ini ya, kita loncat nih. Oke. Menjadi pertanyaan para netizen saya yakin. Kenapa sih orang Arab banyak ya makan kambing, tapi saya nggak tahu, ini pengamatan kita awam. Fine aja ya. Yang dimakan ada sakit tapi kita nggak tahu. Enggak juga. Yang dimakan daging, Mas, bukan jeroan. Yang dimakan daging bukan kepala. Yang dimakan daging bukan kakinya. Orang sini ya itu tadi, dagingnya yang kena masalah. Sebenarnya masalahnya bukan di daging. Kalau ditanya, waduh enggak deh nggak makan daging kambing, darah tinggi. Coba tanyain dia makan kepala apa makan daging. Yang dimakan tuh kadang-kadang kalau nggak kepala, jeroan, kaki. Sedangkan daging kambing kan makanan kesukaannya Rasul kan, nggak mungkin jelek. Nah, yang dimakan jeroan, yang dihajar, enggak aku habis makan daging kambing. Kan tanyain makan jeroan apa makan dagingnya. Satu itu. Kedua mungkin gulainya di santan. Nah, kalau dagingnya tuh sebenarnya nggak salah, yang salah itu pendampingnya. Nah, santannya tadi. Orang sini kan kalau ke bumbu kan agak ekstrim. Kalau dulu di Arab kan nggak terlalu ini kan, kadang bisa di. Saya aja kalau di kandang tuh kalau lagi pengen bakar-bakar tuh cuma daging sama garam aja. Dah, rasanya udah enak banget kok. Di sini kan dihajar santan, dihajar kecap. Nah, dagingnya yang kena musibah. Iya, bukan langsung kena fitnah dagingnya. Masuk tinggi. Kalau daging insyaallah enggak. Bahkan Rasulullah kan ada, saya pernah tahu tuh Rasulullah bilang kalau mau nemuin obat tuh daging kambing depan, kaki kambing depan bagian kanan. Kaki kambing depan bagian kanan. Itu malah katanya obat. Kaki kambing. Nanti coba dipelajari sendiri. Kaki kambing depan bagian kanan, Rasulullah nyebut itu obatnya. Rasulullah kan paling demen sama daging kambing. Lah orang sini enggak kok. Dimakan kepala, otaknya, lidahnya, matanya. Terus makannya berlebihan. Makanya berlebihan. Bisa kenyang kan kalau. Nah, sebelum tilas belum kenyang. Makanan di saat lapar. Nah, dagingnya kena fitnah. Sebenarnya daging kambing sehat kok insyaallah. Iya. Termasuk saya dan Eden memfitnah kambing kita ini. Malah kadang-kadang kalau kita nih, kalau keturunan Arab nih, kalau nggak ada daging kambing baru dia darah tinggi, Mas. Kebalikannya. Iya. Saya seminggu sekali, seminggu 2 kali wajib makan daging kambing. Orang tua masih juga makan. Terus. Wajib.
Makanya saya kalau sama Adip sering jalan-jalan kalau ada restoran kambing baru kita berangkat. Oh ya? Kita tes masakan kambingnya kayak gimana. Berarti ini, tapi nggak sebut nama. Yang di pojok Suhat itu. Yang di pojok Suhat. Suhat, setelahnya kampus Widyagama. Terus pas belokan. Yang samping kanan. Sampingnya tempatnya ini biasa. Oh, itu punya keluarga juga kebetulan, Kak Blitarim. Iya ya, yang sebelahnya kan ada burger itu ya? Iya benar, itu punya keluarga juga. Saling. Burger juga? Enggak, yang beda, kan? Yang Kak Blitarim kebetulan punya keluarga juga dari Pasuruan. Saya sering kadang beli di situ. Kalau beli nasi itu pasti beli di situ. Nah, paling enak sih. Iya sih. Nah, saya mau ngetes betul. Hobinya keliling. Kemarin kita di Jogja sama Adip, wah, hampir tiap hari makan daging kambing. Kalau Jogja saya suka yang di sate Kelata. Iya, sate Kelata. Oh, itu. Benar. Di sini sayangnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena nggak pakai kacang dia. Pakai kecap. Pakai kecap, sambal dan tomat. Di sini nggak ada yang kayak gitu sayangnya. Iya. Terus juga ukuran dagingnya lebih puas makan. Lebih puas. Kalau di sini kecil-kecil. 2 kali digigit udah hilang dagingnya. Jadi usahanya selain kambing ada di luar? Nggak ada. Semua berurusan sama kambing. Berarti mulai usaha kambing dari tahun 2009 dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Sudah segala rintangan udah dihadapi. Nah, bicara rintangan ini, apa rintangan buat para Victorian khususnya anak muda? Yang paling kena sih COVID kemarin. Tuh udah menghancurkan segalanya. Soalnya kan dulu saya juga suplai daging kambing ke beberapa restoran di Bali kan. Oke, betul, pasti. Jadi pas COVID udah kerjaan bukan diturunin, di stop, bener-bener di tep. Nah, terus setelah COVID 2 tahun dapat musibah lagi banjir bandang. Jadi kandang saya habis kena banjir bandang di Batu. Terus? Rugi itu lumayan banyak itu pasti. Banyak banget. Terus setelah banjir dihajar lagi ada PMK kemarin. Iya. Penyakit mulut dan kuku untuk yang untuk ruminansia itu kena juga di situ ya. Sekarang mulai jalan lagi, mulai berdiri lagi. Ketika setiap kali rintangan apa yang dilakukan oleh salah satunya COVID contohnya? Apa yang dilakukan? SDM perampingan SDM. Yang dilakukan apa ya? Boleh tahu. Bisa sharing. Pasrah kayaknya sih nggak ada. Udah kemarin kalau COVID bener-bener nggak ada alasan sih. Kemarin kayak sempat waktu COVID itu kan sebelum COVID kurang berapa bulan tuh aku udah datengin kambing tuh dari daerah Lampung. Itu aku datengin kambing sekitar 300 ekor untuk kurban, untuk persiapan kurban kan. Kambing udah kita datengin semuanya, udah kita rawat untuk korban. Nggak taunya itu kurang 1 bulan waktu Idul Adha, pemerintah kan ngeluarin edaran tidak boleh ada pemotongan di masjid, sekolah. Terus? Ya nggak laku kambingnya. Sama sekali atau? Ya laku sedikit. Pasti. Cuma orang-orang sekitar aja yang minta potong di kandang aja. Dalam masa COVID 2 tahun yang berat itu, karyawan kebanyakan perusahaan ada yang pemotongan karyawan, ada yang kalau aku sih karyawan dari dulu nggak pernah banyak ya, cuma 3 orang ya. Terus kan juga perawatannya gampang, jadi alhamdulillah sih tetap bertahan aja sih kalau karyawan aja. Cuma pas COVID udah mulai agak jalan, mulai setahun agak jalan, permintaan susu yang banyak. Soalnya kan sempat kemarin ada info susu kambing bisa untuk ngobatin COVID kan. Alhamdulillah digantinya kemarin di susunya. Karyawan jadi tambah karyawan. Lagi jalan. Kalau nambah enggak? Cuma ya alhamdulillah kandang lumayan jalan lah waktu itu. Iya. Terus permintaan bisa diatasi? Alhamdulillah bisa diatasi. Terus dari susu udah mulai jalan, alhamdulillah. Terus ya udah mulai jalan, kita mau bikin kandang baru kan rencananya waktu itu. Kandangnya kena banjir bandang itu. Bulan kambing juga udah di posisi udah di sana semua. Itu. Dan yang nggak bikin lupa pas kejadian pas ulang tahun 4 November 2021. Oh, ulang tahun Mas Wildan. Jadi kado terindah kemarin 4 November 2021. Itu banjir badan. Itu kambingnya ada sekitar 57 ekor yang hanyut, nggak ketemu. Kambing juga lucu, nggak lucu ya? Ya udah, ngapain ya? Duduk rokok udah dilihatin. Itu rezeki buat yang insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau bangke kan nggak boleh dimakan kalau ada wilayah. Kalau bangke nggak boleh.
Kan kambing yang kena nggak boleh kecuali bangkai ikannya. Kalau yang ruminansia nggak boleh. Cuma ya alhamdulillah. Tapi kan sama Allah diambil kambingnya, ilmunya nggak. Jadi buat berdiri lagi masih bisa lah. Gitu aja sih kemarin mikirnya. Yang di akalnya masih disimpan. Nggak diambil. Nah, alhamdulillah. Semakin besar ini. Insya Allah mudah-mudahan dinikmatin. Dan guys, teman-teman Victor yang saya dengar juga omnya Baim ya? Iya. Iya sih, gila mirip-mirip Baim. Enggak dengar saya. Ada yang kenal Baim nggak? Gen Z, Baim tuh Gen Z kan? Kalau Baim udah punya peternakan sendiri sekarang dia di Blitar. Saudara sepupu atau pangkatnya om? Ketemunya om lah ketemunya, masih omnya, masih pamannya. Berarti Baim kan sekarang udah gede dong. Udah jalan di peternakan juga. Iya. Oh, Gen Z nggak tahu pasti Baim. Iya. Oh, masih hubungan keluarga ya? Masih hubungan keluarga. Tinggalnya kan di Batu dia. Baim tuh orang Batu. Orang Batu. Kirain orang Jakarta. Bukan. Di Batu, cuma dulu sempat tinggal di Jakarta lama. Dia kecil di Jakarta apa dia kecil? Kecilnya di Batu dulu. Terus pas jadi artis dia ke Jakarta. Sekarang juga udah jadi peternak juga di Blitar kandangnya. Kandangnya di Blitar. Main kambing perah juga. Sekarang banyak sih Mas, soalnya apa ya? Peternak muda tuh banyak yang mulai banyak sekarang. Oh, iya? Banyak banget. Tuh ada beberapa peternak muda yang bagus-bagus, malah sekarang tuh yang peternak lama jadi kayak iri lihat cara jualannya yang peternak muda itu. Apanya caranya beda? Ya, cara dia nawarin barangnya, dia bikin kontennya juga lebih bagus dan rata-rata sih peternak dari daerah Jawa Baratan. Iya, kambing kan ya di daerah itu banyak, ya. Peternak muda tuh banyak sih kalau boleh kasih tahu tuh kayak ada namanya Mang Cowboy. Terus ada Saudagar Farm juga, itu anak-anak muda yang usianya masih di bawah 25 tahun tapi penjualannya gila. Itu karena media sosial. Media sosial. Mas Wildan ada secara marketing gimana sementara ini? Kalau saya dari dulu sih tetap sosial media tetap main juga. Tetap main juga. Cuma nggak seheboh anak-anak zaman sekarang. Iya sih, mereka memang dunianya. Nah, dunianya kita sekarang kadang-kadang depan kamera, mau ngapain kadang-kadang. Nah, bedanya kayak gitu. Kalau saya lebih keliling. Jadi ya kayak jual mobil sekarang ada yang pernah lihat di TikTok yang jual mobil segitunya sampai kayak gitu nawar-nawarin barangnya. Nah, jadi sekarang pinter-pinteran main konten sih. Tapi Mas Wildan ada kesana juga. Ada ke arah kesananya juga, atau cuma pakai orang gitu. Rencananya juga nanti insya Allah pakai kayak gitu juga. Tapi kalau yang sekarang ini lebih ke jalur silaturahmi sih. Jadi ke kandangnya siapa gitu, kayak ke Blitar, ke Tulungagung, ke Trenggalek, udah di situ ngobrol sama yang punya kandang. Nanti entah dia yang beli barang saya atau saya yang beli barangnya dia. Rumus Nabi. Perbanyak silaturahmi sampai sekarang sih kayak gitu. Kayak Adib kemarin kan pertama begitu ke kandang agak bingung, Mas kayak gini Mas. Saya ajak sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke kandang-kandang. Soalnya kita nggak tahu kan datangnya rezeki dari mana. Betul. Nah silaturahmi aja dulu deh. Rumus Nabi itu. Nah, bener. Dan memang ada hasilnya, Mbak. Saya contoh ke kandang saya, contoh aja ada saya ke pemain kontes. Saya datang ke kandangnya salah satu pemain kontes. Begitu di kandangnya kita ngobrol banyak sama dia. Dan kamu jalan apa? Aku jalan perah juga, gini. Sedangkan kambing kontes kan butuh susu. Untuk konsumsi kambing kontesnya sendiri kan, daripada susu kambing sendiri. Nah, saya tawarin daripada Masnya sekarang susu kambingnya beli, dibuat minumin kambing kontes, kenapa nggak rawat kambing perah sendiri? Oh ya Dan, bagus, kasih dong Dan bibitnya Dan. Nah, saya kasih. Dari rezeki juga. Ya. Itulah silaturahmi, dari silaturahmi muncul sinergi. Tidak perlu ngomong bisnis, tapi lama-lama akan jadi kesana. Bener. Nanti kita pas datang ke kandangnya lagi terus ada anakan kambing kok bagus, wah bisa jualan nih. Mas ini dijual nggak? Oh iya dijual Dan, harganya sekian. Nah saya bawa pulang nanti saya jual. Ya kayak gitu sih jalannya. Lebih kayak gitu. Soalnya kalau dari contoh ya, saya pernah beli kambing tuh dari Facebook. Posisinya di Jawa Barat, iseng aja buka Facebook, ada kambing dijual kok murah. Ya bener, pas datang ya nggak sesuai barangnya. Tapi ngomong staf kita ya, burung apa? Burung warna itu beli Pak 2,5 juta ya. Nggak sesuai. Nah kayak gitu makanya.
Kecuali beli pakaian atau apa ini, beli Bener. barang hidup ke online itu. Makanya kalau kita datang ke kandangnya kan kita bisa lihat. Iya betul. Oh iya bagus, oh iya gini. Terus harga masalah mau nawar lagi kan lebih enak. Barang hidup beli online gimana? Tapi ini zamannya. Tapi ya kalau tergantung penjualnya lagi. Iya Kalau sih. penjualnya Moral jujur sih, hazardnya insya Allah, jujur bener sih. saya ada beberapa juga yang malah nggak pernah lihat barang saya, Mas. Jadi saya cuma telepon aja. Punya barang kayak gini nggak? Ada, udah kirim. Nggak pernah lihat barang. Iya, nemu tepat jujur ya. Soalnya pas orangnya pas bagus. Nah, tapi kalau orangnya nggak bagus ya. Ya itu. Masalah. Masalah. Nah, jadi ya wis, kalau kambing sih kayak gitu sih. Dan saya percaya insya Allah kalau usaha kambing ini nggak ada matinya. Insya Allah. Belum resto kambing ya rencananya. Insya Allah. Kita tunggu resto kambingnya sekaligus sama farmnya dan insya Allah, edukasinya ya. Nah, berarti selain edukasi di farm untuk cara potong, sekaligus edukasi yang berarti ada kitchen apa kalau di Jepang tuh yang masak di depan. Benar, show kitchen kayak show gitu. Kitchen. Ada insya Allah ada juga. Nanti perlu dicoba itu. Ya, dan selama ini kan show kitchen cuma di makanan Jepang. Nah, nanti kita mau bikin kayak gitu juga sih. Kebetulan ada juga yang bagian masak kayak ada namanya chefnya juga ada. Kita udah siapin insya Allah sih. Dari Arab juga. Nah benar, dari Arab juga. Dan terbaiklah kalau untuk masakan kambing insya Allah. Kemarin juga sempat kita potong beberapa kambing, kita test food, pada suka, pada cocok sama masakan. Bahkan ada satu temen, dia nggak doyan makan daging kambing, sama sekali dia nggak doyan. Begitu dimasakin sama ini. Boleh dong, penasaran, jadi saya penasaran. Saya agak khawatir makan kambing akhir-akhir ini. Boleh. Kambing. Nah. Ya berarti saya pemahaman yang keliru tadi. Boleh. Yang Mami Jo. Kalau mau pengen cepat, kapan mau ke kandang, boleh kita siapin dulu. Nah. Kalau boleh usul di kafe itu, ya Kak, ini aja sih. Karena kalau anak-anak kecil biasanya sukanya es krim ya. Es krim kalau dari susu kambing, kalau pernah dicoba? Saya belum pernah. Tes, Cuma kalau beberapa teman udah ada sih, dan saya coba juga. Oh ya? Lumayan enak Sudah juga. ada, Udah ada. Es krim dari ada bahan susu kambing. Ada rata-rata itu dari peternak-peternak dari daerah Blitar sama Kediri yang dia banyak produksi susu es krim dari susu kambing. Saya pernah coba sih juga, lumayan enak juga sih. Cuma kalau saya masih belum ke sana, tapi insya Allah nanti mau coba ke sana juga sih. Dan kita pengen ngolah hasil semua dari kambing. Nggak mau yang lain. Ada istilah one stop entertainment, one stop entertain. Ya Mas ya. Kalau ngomong ini langsung arahnya. Iya. Ini one stop about kambing. Kita mau pengen kayak gitu. Semua tentang kambing. Jadi kita mau benar-benar mau mau nunjukin kambing tuh kayak gini loh. Biar nggak disalah-salahin terus darah tinggi, kasihan nasibnya. Benar. Pernah nangis nggak sih, Mas Wildan? Apa? Pernah nangis nggak? Saya? Dalam hidup, dalam mengarungi bisnis kambing ini. Jujur aja nih. Kalau nangis nggak, kalau stres ya. Kalau nangis nggak. Kalau nangis nggak. Yes. Nggak ditunjukin mungkin nangisnya. Iya. Biasanya kalau stres sedih. Merenung sendirian atau gimana biasanya? Lebih sendiri. Kebiasaan. Lebih sendiri. Dan naik motor jalan ke atas, kan deket kandang tuh ada bukit tuh. Oh iya. Udah situ udah pesen kopi udah ngerokok, udah. Nikmatinnya kayak gitu. Nikmatinnya kayak gitu. Beda kalau ke Malang beda urusannya. Ikut. Oh, ke Malang teman dia ya urusannya tinggal goleng. Kalau urusannya beda. Berarti kalau selama di gunung sunnah Rasul banget ya, harus ke gunung ke bukit kan. Sunnah Rasul juga. Guyonan saya aja. Nggak tahu sih kalau itu. Enggak guyonan saya aja, bukan sunnah. Kebiasaan dulu. Kebiasaan. Ya, ke gua. Iya kan gitu. Tapi gimana ya, paling nyaman sih ya kalau lagi pusuk kepala penuh kayaknya emang cari tempat kayak gitu sih yang enak. Duduk di bukit udah. Kebetulan kandang posisinya deket bukit juga, terus deket kebun juga. Jadi sebenarnya suasananya sebenarnya udah nyaman. Udah nyaman itu ya. Udah nyaman sebenarnya. Cuma kalau udah lama di situ kan pengen agak nyaman lagi. Nah, biasanya naik ke atas. Oh, ya? Nanti perlu dia mampir ke kandang kayaknya. Naik ke atas itu ada. Nggak usah saya ceritain, datang aja ntar. Ketagihan nanti pasti kalau di situ. Selama ada dia nggak? Oke, gampang ya. Ada terus kok. Enak kok, angin sepoi-sepoi terus itu. Nah, maksudnya susu kambing. Susu kambing. Iya.
Lagian didoain aja mudah-mudahan lancar semuanya. Pasti kita doakan lancar bisnisnya Mas Wildan. Insya Allah sih yang terakhir ini yang pengen kita kencengin sih ya di produk susu kambing untuk olahan bubuk ini tadi. Olahan bubuk susu kambing kita bikin, kita bikin powder. Saya banyak permintaan susu ini rata-rata kan keluar pulau. Betul. Sedangkan susu kambing tuh kalau pengiriman lama kan dia nggak tahan. Paling lama 2 hari. Oh, susu kambing lama 2 hari. Kalau posisi di luar freezer ya, posisi di luar freezer 2 hari 3 hari maksimal. Sedangkan saya banyak permintaan susu kayak ke daerah Riau. Susu sapi itu paling lama berapa ya? Kalau saya kalau susu sapi kurang tahu ya. Saya nggak pernah main susu sapi sih. Ya? Itu di kemasan botol. Oh, botol. Kalau sapi yang kaleng besi itu ya? Bener. Kalau sapi kan di milk can. Makanya tuh dari banyak permintaan di luar pulau tadi. Ditaruh di milk can itu juga. Enggak, makanya saya mau bikin powdernya ini susu bubuknya ini tadi. Powder aja. Kita jual susu bubuknya pertama lebih tahan lama kan soalnya kalau powder kan bisa sampai 2 tahun. Betul. Terus pengirimannya kan juga lebih gampang kalau kita mau kirim ke luar pulau kan lebih gampang juga kan. Nah, insya Allah sih lagi nata buat susu bubuknya ini tadi. Itu kalau kemudian kalau sudah semakin besar kan bisa jadi produk dimasuk di beberapa market. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Nah, mimpinya ke sana. Iya. Mimpinya sampai sana nanti insya Allah. Ini lagi bener-bener. Iya, bagusnya di powder. Kalau susu ini kan sudah nggak mungkin ya. Soalnya kalau susu cair kan ya itu tadi penyimpanannya ribet, harus di freezer. Betul. Freezer juga butuh listrik. Betul. Tapi kalau kita bikin powder kan ya udah tenang. Kita cuma bisa simpen di suhu ruang. Dia bisa sampai 2 tahun daya tahannya. Paling tidak kualitasnya masih sama ya. Walaupun kita malah pengennya bikin kan kalau susu kambing yang powder kan udah banyak. Ya. Cuma kan bisa dibilang kualitasnya kalau saya nyebut sih kurang. Nah, kita mau bikin tuh susu kambingnya tuh kalau bisa tuh kita nggak ada tambahan gula di susu kambing itu. Maksud saya pengennya sih itu. Jadi kita sekalian jual biar mahal nggak apa-apa, tapi kayak gini barangnya. Nah, daripada kita jual murah, susunya cuma buat bau, kambingnya cuma buat bau aja yang diminum gula. Terus seperti yang di TikTok yang banyak. Nah, embel-embelnya kesehatan kan. Nah, kenapa nggak kita jual susu kambing pure? Memang harganya tinggi, tapi kualitasnya bagus. Nah, gitu aja. Tinggal milih aja mau yang beneran sehat. Iya. Apa yang katanya sehat gitu aja sih. Ya kan sekarang lagi memang sorotannya juga di kesehatan. Bener. Soalnya kan banyak brand-brand yang dia nyebutnya bagus untuk ini, bagus untuk ini. Pas kita jalan-jalan ke pabriknya ternyata nggak sesuai dengan apa yang diucapin juga sih. Betul, sekarang lebih banyak bicara tentang healthy sih. Bener. Contoh sekarang kayak minuman, kemarin saya podcast juga produksi masih home industry sih. Ini teh fermentasi. Saya juga baru tahu ya, tapi anak muda udah tahu sih bahwa di barat sana itu kan mereka sudah minum, mereka udah tahu bahwa bir ini nggak bagus secara kesehatan. Jadi mereka minum yang rasanya mirip bir, soda dan seterusnya. Ya pasti tahu lah kombucha. Nggak tahu, saya nggak pernah kayak gitu-gitu. Iya, kemarin podcast mereka. Jadi kombucha teh fermentasi. Jadi rasanya seperti bir bagi orang barat. Bagi orang barat. Jadi mereka sekarang larinya ke situ. Mereka minum itu. Lagi tren. Jadi artinya iya, sekarang yang digoreng sama bau-bau kesehatan gitu. Pasarnya lagi bagus. Iya. Nah, betul. Lagi bagus ya. Saya lihat juga kan kayak gitu. Kalau susu-susu kan kemarin saya lihat, wah bagus untuk tulang, untuk ini, bagus untuk ini. Pas kita datang, ya itu tadi begitu kita tanya di situ kan juga ada tuh kan, kita nggak pernah asal beli tapi kita nggak perhatikan komposisinya apa benar. Pas kita datang ke pabriknya ternyata kok gula aja. Nah, kita insya Allah mau bikin sih yang memang nanti ada yang gula ada, sama kita nanti mau bikin juga yang premium nanti tanpa gula. Kita mau jual yang tanpa gulanya juga ada juga, insya Allah didoain. Amin. Lagi digoreng banget. Terus ini tiap hari lagi diobrolin banget. Wajar dong. Iya. Wajar apa teman ini nyaman. Wah, malaikatnya nih. Nah, malaikat penolong. Mas Wildan, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita tutup, ini dong. Baca doa. Iya. Sorry ya, mohon maaf. Kalau kelihatan jamaah pasti Jalon ini minta doa. Minta doa ya. Belum nggak semuanya bisa baca doa.
Cuma ketolong hidung. Masalah. Apa namanya? Tapi saya juga kadang kalau orang nggak ngerti saya dipikir jamaah pisan nih. Iya, kelihatan Arab banget nih. Enggak. Arab maklum. Arab maklum ini. Jadi ya mungkin caption dalam kehidupan moto apa buat para Victorian. Ini ya. Ya kalau moto hidup apa ya? Nggak punya saya ini orangnya jalan aja sih, dinikmatin aja semuanya, insya Allah terbaik, udah gitu aja sih kalau saya. Apapun kendala udah nggak pernah saya pikir. Pasti stres dong. Ya nggak begitu saya pikir, tapi pasti ada yang terbaik lagi nanti. Setiap ada musibah pasti ada yang terbaik. Contoh, saya habis kena banjir bandang, saya bisa main kontes, saya bisa belanja kambing dengan harga yang nominal sampai ratusan juta. Dan sebelum ada musibah kan saya nggak main kayak gitu. Jadi insya Allah setiap ada musibah diangkat terus kok derajatnya, simpelnya kayak gitu sih. Jadi saya nggak pernah mikir saya nggak pernah mikir jauh. Itu iman. Iman. Nah, kadang ada sesuatu dari dibalik Mas Wildan, ada iman. Keyakinan. Yakin aja ini balik ini pasti ada. Pasti itu doktrin atau ajaran orang. Bener, sesetres apapun saya ngadepin COVID, ngadepin banjir bandang, ngadepin apapun, alhamdulillah rokok masih bisa beli. Jalan-jalan juga masih ada duitnya, biar stres maksudnya jalan kok, nggak ada masalah apa-apa kok sebenarnya. Cuma dikasih ujian aja. Malah kalau dihitung-hitung malah naik terus sebenarnya. Gitu aja kok. Makanya saya orangnya kalau ngadepin apa-apa kadang-kadang bodo amat orangnya. Mungkin Mas Robi waktu pertama ketemu saya kan saya kayak bodo amat aja orangnya kalau ngobrol. Saya nggak pernah yang ini harus saya pikir sampai kayak gini nggak pernah. Saya mau bikin kandang juga nggak ada niatan loh Mas. Bulan kemarin nggak ada kita niatan mau bikin kandang baru. Hanya sama tadi. Ada rezeki, bikin kandang yuk, ayo. Dibikinin kafe yuk, ayo. Udah gitu aja. Nggak pernah yang saya planning sampai kayak gini. Pernah saya dulu kayak bikin planning, wah saya kalau segini saya harus kayak gini. Nanti umur segini harus nggak jalan ujung-ujungnya. Malah ribet sendiri. Sekarang udah ngalir aja, udah alhamdulillah kandang jalan-jalan. Susu jalan-jalan, dah. Dari kecil udah diajarin makekat ya. Enggak juga sih ya. Perjalanan hidup. Sempet yang dipikir banget juga nggak ada hasilnya juga, stres juga lama-lama. Saya ke Jogja sama Adip tuh yang waktu mau jalan-jalan buat cari kambing atau apa. Malam ngobrol, makan, Dip Jogja yuk kapan? Besok pagi. Ayo, udah berangkat. Nggak ada yang besok kita harus ke kandangnya ini, lihat ini. Enggak ada. Pulang dari Jogja ya dapat kambing, ya dapat ilmu. Udah kayak gitu aja sih. Yakin aja. Tadi diundang juga Mas, diundang podcast. Oke, udah gitu aja Mas. Easy going, tapi yakin. Tapi yakin. Dah. Dia kalau kita minta insya Allah dikasih lebih kok. Gitu aja. Jadi kalau motivasi ya udah jalan aja deh. Yang penting ada niat, insya Allah jalan semuanya. Yang penting ada niat. Terima kasih sama-sama. Mas Wildan, omnya Baim. Yang pasti kita doakan sukses terus. Amin insyaallah. Barakallah. Terima kasih. Wes, barakallah. Ngomong kata Jumat ya. Edisi hari Jumat. Lebih alim dikit. Ya lebih bagus lah, nggak apa. Masih masuk Jumat kok. Sekali terima kasih, sukses. Terima kasih banyak. Kita tunggu kafenya 2 bulan lagi jadi. Insya Allah nanti gantian kayaknya kita juga pengen ngundang. Oh siap, kami kalau datang kami shoot boleh sekaligus. Boleh. Kami tayang juga. Boleh, nggak apa-apa. Dengan senang hati. Nambah. Boleh. Podcast lagi nanti kita di sana. Boleh. Belum pernah kan podcastnya outdoor kan? Nah, nanti kita podcast di kandang aja. Outdoor sudah bos. Oh udah. Kami juga outdoor. Di kandang udah apa belum? Oh belum. Nah, nanti sampingnya ada kambing kita bikin podcast. Sekaligus kami podcast di rencananya. Nah, kalau boleh spill dong warung-warung di Batu yang kecil kita nolong untuk kasih. Jadi kita nolong kasih iklan mereka kasih nanya-nanya sambil. Boleh nanti saya bantu juga. Suka makanan-makanan di pinggir-pinggir yang enak. Boleh. UMKM. Boleh nanti saya bantu juga. Kita memang niat dia mengangkat. Boleh. Siap. Nah, jalannya rezeki juga dari situ kok nanti. Insyaallah dibantu. Siap. Kalau masih di area Batu, wes. Ini memang Arab yang menjalankan sunnah Rasul. Wah, sudah. Pencitraan aja itu. Barang siapa yang memudahkan urusan. Itu jalan aja. Nah, senyaman mungkin.
Nah, insya Allah mudah-mudahan doain lancar semuanya. Sukses. Amin. Terus buat Mas Wildan dan terima kasih. usaha bisnis. Amin insya Allah. Barakallah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kalian semuanya. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Sukses, sehat selalu.